Tinggal kita bagaimana kita semuanya melestarikan dan mengembangkan sesuai dengan potensi profesionalisme kita. Ya. Kita harus menjadi pionir, ya, khususnya untuk generasi ke depan. Harus generasi penerus dan pelurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nasional, merdeka. Sahabat-sahabat RKP, dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia saat ini kita telah kehadiran narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila, Kak Kusumo Priyono. Sebelumnya kita perlu buka masker dulu ya Kak Kusumo ya, karena kita sudah tes swab dan lain-lain ya. Siap. Baik, biar lebih nyaman kita ngobrolnya. Ya. Nah, Kak Kusumo Priyono, kabar sehat Kak? Alhamdulillah sehat, penuh ya, semangat. penuh semangat. Suaranya masih lantang sahabat RKP. Kenapa saya memanggilnya Kak Kusumo? Karena Kak Kusumo ini adalah salah satu idola saya waktu saya masih kecil. Jadi saya sering didongengkan waktu itu ketika masih kecil saya tepatnya ya di salah satu stasiun televisi waktu itu ya Kak Kusumo ya. Jadi sampai hari ini suaranya masih sama seperti waktu saya dengar waktu kecil dulu gitu ya. Nanti tentu juga Kak Kusumo juga akan membawakan program-program tentang dongeng wawasan kebangsaan ya. Siap. Tapi pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang dongengnya, tapi lebih kepada pandangan-pandangan Kak Kusumo mengenai wawasan kebangsaan. Dan perlu sahabat RKP ketahui juga bahwa Kak Kusumo ini adalah beliau sebagai Dewan Pembina di Rumah Kebangsaan Pancasila. Betul ya Kak Kusumo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat RKP Kak Kusumo yang perlu saya wakilkan gitu ya. Kak Kusumo ini kan kalau kita lihat profil dan stylishnya ini selalu memakai baju kebangsaan gitu ya Pak Kusumo ya. Dan kalau memang kita lihat sekilas ini Kak Kusumo ini mirip sama founding father gitu ya. Sekilas mirip Bung Karno gitu ya. Nah tentu ada hal-hal yang perlu di-sharing nih sama sahabat-sahabat RKP Kak Kusumo. Kenapa Kak Kusumo selalu menggunakan baju kebesarannya ini seperti ini gitu? Saya akan sapa dulu. Ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam kebangsaan Indonesia Jaya. Pada kesempatan kali ini suatu hal yang sangat istimewa. Istimewa betul Kak. Di antara rene hujan yang rintik-rintik Ya. di bumi Nusantara ini, Ya. saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang Ya. di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Luar biasa. Ini sangat saya anggap istimewa dan sangat luar biasa. Ya, Kak Kusumo. Pertanyaan tadi sangat menarik. Ya. Saya pakai baju kebesaran ala Bung Karno ini bukan setahun 2 tahun. Bukan hanya setahun 2 tahun ya Kak Kusumo. Sudah Ya? dari tahun 1992. 1992 ya. Bisa dihitung sudah berapa tahun lamanya. Ya. Dengan pakaian seperti ini. Dan ini saya mencintai tentang nilai kebangsaan itu sendiri. Ya. Diawali dengan rasa saya cinta pada tanah air, kemudian saya melihat bagaimana bumi Nusantara ini dan khususnya bangsa Indonesia ini dengan kebanggaannya dari sekian provinsi Ya. bisa menyatu sangat luar biasa, Betul. menjadi suatu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ini saya anggap sangat luar biasa. Maka baju kebesaran yang saya pakai ini adalah cerminan sebagai pemahaman tentang nasionalisme religius. Ya. Ini hal-hal yang tentunya kita harus mempunyai suatu prinsip dalam kehidupan. Betul. Karena biar bagaimanapun juga sebagai seorang sosok tokoh yang berpikir tentang negara, Ya. bangsa, Ya. tentunya kita mesti harus mempunyai suatu sikap, Ya. di mana sikap saya tetap merah putih ya, dan menjadi sebuah kebanggaan. Dan ini adalah identitas daripada negeri saya tercinta, Indonesia. Indonesia luar biasa sahabat RKP ya. Jadi itu penjelasan Kak Kusumo dan memang kita harus selalu menjadi panutan. Kalau saat ini memang Kak Kusumo ini juga menjadi panutan buat generasi muda karena di usia yang saat ini Kak Kusumo, mohon maaf gitu ya Kak Kusumo ya. Kak Kusumo tetap menunjukkan rasa semangatnya gitu ya, kalau berbicaranya itu kalau sahabat RKP mau rasakan getaran energinya itu luar biasa gitu ya, karena beliau ini panutan buat kita semua gitu ya. Siap. Artinya itu mencerminkan tentang nilai-nilai kebangsaan gitu ya.
kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah. Seperti yang Bung Karno selalu sampaikan, jas merah, Jas gitu merah. ya. Jangan Betul. sekali-kali melupakan sejarah, Sejarah. gitu. Karena rentetannya itu sangat panjang Kak Kusumo ya. Iya. Kalau kita melupakan sejarah berarti kita sudah tidak mengenali jati dirinya kita. Ya, Dan kita nggak tahu mengabaikan mau itu kemana, betul, Ya, sepakat. mau dibawa kemana negeri ini? Betul, Kan, gitu. sepakat Kak Kusumo. Nah, menarik nih Kak Kusumo. Jadi memang tadi sahabat RKP Kak Kusumo sudah menjelaskan tentang pandangannya Kak Kusumo atau mengenai cara berpakaian yang memang itu cerminan identitas Ya. gitu. Bahwa Kak Kusumo ini adalah beliau ini orang nasionalis dan religius gitu ya. Karena saya juga sering dapat ujangan-ujangan tentang nilai-nilai keagamaan yang Ya. harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Kak Insya Kusumo Allah. ya. Insya Allah. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Kusumo ini mengenai Bung Karno? Beliau founding father, beliau juga yang mencetuskan tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bisa di-sharing ke sahabat-sahabat RKP Kak Kusumo. Ini sungguh luar biasa. Ya. Bung Karno itu bukan hanya sosok pemimpin bangsa. Ya. Dia seorang orator, Bel- proklamator, ya. dan orangnya selalu lantang berbicara. Ya. Singa podium Ya, gitu ya. singo podium. Di PBB dia bisa bicara, di Ya. mana-mana dia bicara. Betul. Tanpa tedeng aling-aling. Betul. Itulah salah satu sikap daripada Bung Karno. Ya. Maka dari itu, kenapa Bung Karno ini dalam pandangan saya dia adalah tidak semata-mata sebagai bapak bangsa, contoh teladan, pemersatu bangsa. Betul. Sehingga dalam hal ini kita harus menyadari semua, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna, ya kita sempurnakan. Sepakat, sepakat. Sebagai seorang bangsa Indonesia, kita ini anggap aja negarawan muda ya. Ya. Berpikir harus positif Ya. terhadap apa yang terjadi di negeri kita tercinta. Apalagi Bung Karno sebagai founding father, Founding father. tokoh internasional Ya. di mana dikenal. Betul, betul. Siapa kenal Bung Karno? Sampai ada jalan Bung Karno di luar negeri. Betul. Nah, ini menandakan bahwasanya kita sudah go internasional. Ya. Maka dari itu saya katakan tadi, Bung Karno tidak semata-mata sebagai bangsa, proklamator dan penggali daripada Pancasila, Ya. tapi beliau juga sosok seorang negarawan Ya. yang sangat luar biasa. Bahkan gelarnya disebut juga sebagai pemimpin besar revolusi bangsa Indonesia Itulah gitu dia. ya. Itulah gelar yang disampaikan, Luar yang biasa diberikan, dan itu harus kita akui. Ya. Kita jadi orang harus belajar untuk jujur dan bersikap. Ya. Bahwasanya seorang pemimpin besar harus kita hargai dan kita hormati. Artinya bagi generasi muda kami juga bangga Kak Kusumo gitu mengenai sosok Bung Karno ini Ya. karena kita secara otomatis sudah diangkat harkat dan derajatnya bangsa Indonesia gitu ya. Jelas. Kalau kita lihat mungkin buat sahabat-sahabat RKP yang suka lihat profilnya Bung Karno gitu ya, bagaimana ketika dia kunjungan ke satu negara gitu ya, itu seluruh jalan raya itu penuh gitu ya untuk mengkawal melambai-lambaikan melambai semuanya. gitu ya. Artinya dan kekaguman yang sangat luar biasa. sepakat sekali. Artinya kita bangsa Indonesia juga harus bangga mempunyai bapak Seorang pendiri pemimpin bangsa, ya. seorang pemimpin gitu ya, dan apalagi beliau menyebut dirinya sebagai pemimpin besar revolusi bangsa Indonesia. Artinya ini kan bicara tentang nilai-nilai revolusi yang harus terus Ya. kita lanjutkan. Ya. Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia ini negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Wah, makmur gitu. luar biasa pemikiran Kak Kusumo dari ya. Rumah Kebangsaan Pancasila Ya, ini. gitu. Nah, menarik lagi Kak Ya. Kusumo. Artinya kan kalau kita hari ini program-program dari Rumah Kebangsaan Pancasila memang kita selalu mengedukasi. Mengedukasi kepada khususnya generasi milenial dan juga masyarakat bangsa Indonesia bagaimana sih sebetulnya jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Ini yang selalu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat RKP dimanapun berada. Dan tentu Kak Kusumo juga punya pandangan terhadap program-program dari Rumah Kebangsaan Pancasila gitu. Mungkin Ya. Kak Kusumo juga bisa memaparkan kembali mengenai program-program yang ada di RKP ini. Saya melihat begini, namanya sebuah rumah, Ya. tempat di mana rumah itu adalah tempat kita merenung, tempat kita bercermin, Ya. tempat kita bernaung. Ya. Rumah kebangsaan. Berarti kalau saya bicara bangsa, itu kita tidak bicara hanya suku bangsa. Betul. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya. Bayangkan saja 34 provinsi Ya. menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Iya. NKRI Betul, istilahnya. betul. Ini kan sangat luar biasa.
dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ini sangat, saya anggap ini suatu hal yang tidak mudah memimpin negara berkepulauan, ya. Iya. Ada daratan, ada lautan, Iya, dengan ribuan ya, pulau gitu dan ya. tanahnya kemah ripah loh, Cinawi, Iya. Toto Tentrem Ketara Harjo. Iya. Ini sangat luar biasa. Iya. Indonesia itu betul-betul sangat menjadi idaman Iya. bagi kita semuanya itu. Maka kita harus bangga. Karena saya katakan kita cinta kepada Indonesia, cinta tanah air itu bagian daripada bela negara. Betul. Jadi bela negara tidak bagian perang. Iya. Bagaimana kita bisa menghormati satu dengan yang lainnya? Saling hormat menghormati. Saling menghormati, gitu ya. Betul. saling toleransi. Iya. Maka disitulah saya katakan tadi, jati diri bangsa Indonesia ini ada suatu hal yang menjadi contoh. Kita akan jadi mercusuar bagi negara-negara dunia. Iya. Kenapa? Ya tadi, disinilah letaknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang tentunya dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, Iya. khususnya dengan nama Pancasilanya inilah. Iya. Maka saya katakan tadi, ini negara lain tidak ada sebagai negara kita ini. Sepakat. Maka kita cinta dengan merah putih, merah berani, putih suci. Ya. Berani dan suci menjadi salah satu alat kebenaran buat kita. Karena dengan kebenaran itu kita tegakkan negeri kita tercinta ini menjadi negeri yang beradab dan bermartabat. Luar biasa sekali. Ini kalau misalnya nggak dalam acara podcast, saya mau ngajak pekik anak-anak nih merdeka gitu ya. Sekali merdeka tetap merdeka, Iya, kan gitu, gitu. luar biasa. Iya. Karena kalau dengerin Kak Kusumo berbicara ini, saya lagi membayangkan beliau ini kayak Bung Karno pada saat ada di podium gitu ya. Jadi wah, tepuk tangannya, Iya, bagaimana iya, kita iya, pekikan kata merdeka itu. Siap. Ya, menarik Kak Kusumo. Tadi Kak Kusumo sampaikan Indonesia ini harus menjadi mercusuar dunia. Jadi kalau yang saya pahami memang kenapa kita harus menjadi mercusuar dunia? Karena kan bangsa Indonesia ini selalu menggaungkan dasar-dasar ketertiban dunia Iya, betul. yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial gitu ya. Artinya ya saya sepakat kalau bicara tentang Indonesia harus menjadi mercusuar dunia karena kita adalah bangsa yang punya prinsip kemerdekaan, menghormati kemerdekaan bangsa lain dan saling saling menciptakan persaudaraan bangsa-bangsa gitu. Toleransi yang saat Toleransi gitu. Artinya kan ini yang saat ini miris kalau kita lihat di dunia internasional masih ada pola pikir saling takluk menaklukkan, penjajahan, penaklukan, dan gitu sebagainya ya. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita harus menjadi mercusuar dunia karena kita selalu menyampaikan dasar-dasar daripada ketertiban dunia. Kita harus saling hormat menghormati kemerdekaan bangsa lain gitu ya. Begitu juga kita ingin dunia ini tertib damai. Karena kan saat ini Kak Kusumo kan zamannya sudah modern Kak Kusumo. Milenial ini sangat saya anggap luar biasa. Betul. Program digital dan sebagainya ini sangat menjadikan wabah bagi seluruh bangsa dunia. Ya. Nah, kalau kita harus waspada dengan hal seperti ini. Betul. Maka dari itu, dari kekuatan daripada jati diri bangsa Indonesia itu tadi tetap konsisten, komitmen kebangsaan, cinta tanah air. Ya, sepakat. Nah itu jadi sahabat-sahabat RKP dimanapun berada, ini khususnya generasi milenial Kak Kusumo ya. Jangan sampai kita terjebak dengan teknologi yang semakin canggih sehingga kita lupa dengan sejarah, lupa dengan jati dirinya bangsa kita, kan gitu betul, ya. Betul. Kita lebih sibuk pada menggunakan gadget, permainan-permainan dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah mau membaca. Lagi-lagi membaca Kak Kusumo ya. Sehingga akhirnya kita tidak pernah terhubung dengan sejarah para founding father, sejarahnya bangsa Indonesia gitu. Yang akhirnya ini sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh, mohon maaf gitu ya, kalau bicara golongan, kelompok atau bangsa lain yang memecah belah bangsa Indonesia itu ini. namanya intervensi itu namanya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang itu, bagaimana pandangan Kak Kusumo mengenai kondisi bangsa dan negara saat ini? Itu jadi kaitannya Kak Kusumo. Inilah dia. Ya. Saya ini mengalami beberapa generasi. Betul. Beberapa presiden saya alami, mendampingi presiden di acara-acara besar, Hari Anak Nasional dan sebagainya. Saya bangga dengan Indonesia karena apa? Masih punya satu nilai yang namanya peradaban. Yang sangat luar biasa adalah tentang norma dan etika. Rasa penghormatan kepada pemimpin bangsa, para pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang saya anggap menjadikan satu suri teladan. Karena di negeri kita tercinta ini, presiden silih berganti.
masing-masing mempunyai suatu cara Iya. di dalam memimpin itu sendiri. Hmm. Baik kita sebagai seorang rakyat dan seorang negarawan, kita harus berpikir apapun itu demi kepentingan terbaik untuk bangsa, Iya. kita harus mendukung sepenuhnya. Betul. Karena biar bagaimanapun juga kita ini di dalam undang-undang sini mengatakan kan sudah jelas kedaulatan berada di tangan rakyat. Betul. Hal kayak gini mesti menjadi satu hal menjadi catatan buat kita semuanya. Ya. Baik itu para politisi, ya negarawan dan sebagainya, untuk mampu memberikan satu arahan-arahan yang bukan kelompok dan golongan, Ya. tapi mereka menjurus kepada kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan bernegara. Karena itu adalah menjadi salah satu bagian daripada kunci keutuhan negeri ini. Ya. Maka dari itu saya sampaikan kepada generasi milenial, ke depan ini Ya. kita harus pahami lebih dahulu. Pertama, jangan lupakan sejarah. Banyak membaca. Dan kita banyak juga bergaul Ya. di lingkungan ini. Hormati. Dan juga kita saling menghargai. Perbedaan itu adalah demokrasi. Ya. Saya dalam perbedaan itu wajar dalam kebersamaan. Betul. Maka dari itu saya katakan tadi, kita kembali lagi kepada bangsa Indonesia. Pandangan saya, Ya. bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Dan dia akan menjadi besar ketika dia nanti akan menjadi mercusuar Ya. bagi bangsa-bangsa atau negara-negara Ya. yang diperhitungkan. Ya. Kita ada negara yang diperhitungkan. Karena apa? Saya katakan tadi, disinilah letaknya, Ya. di mana tumbuhnya yang dinamakan laut itu penuh dengan ikan berbagai macam ragam, Ya. hutan rimba, ya sangat luar biasa, fenomena pariwisata sangat luar biasa. Ya. Tinggal kita bagaimana kita semuanya untuk memupuk itu, untuk bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan sesuai dengan potensi profesionalisme kita. Ya. Kita harus menjadi pionir, ya, khususnya untuk generasi ke depan, harus generasi penerus dan pelurus, sehingga dia tidak hanya berbicara saja, mampu menyudutkan orang, melecehkan orang, Ya. tapi dia harus punya kemampuan untuk mencoba tadi mengatakan bahwasanya aku cinta tanah air. Ya. Bela negara itu bukan berarti harus berperang. Ya. Bela negara itu adalah membela kebersamaan, saling menghormati, saling bertoleransi. Itu adalah bela negara. Dan itu adalah salah satu cinta tanah air itu dibuktikan lewat itu, bukan dengan omongan saja. Betul, sepakat sekali Kak Kusumo. Ya, jadi untuk itulah program-program yang ada di Rumah Kebangsaan Pancasila ini Kak Kusumo hadir gitu ya. Ya. Melalui Kak Kusumo sering mengisi acara kan gitu ya, Ya. menjadi dewan juri di Ya. acara lomba Lomba pidato Bung Karno. meniru gaya Bung Karno. Siap. Sampai 5 kali kita 5 menyelenggarakan kali kita ya. laksanakan. Harusnya Dan, waduh, 2 tahun kemarin kita harus menyelenggarakan, luar cuma biasa karena ini. COVID ya Pak Kusumo Itu ya. cukup itulah. Iya gitu ya. Belum lagi bicara tentang lintas agama. Lintas agama. Ya, kita Ya. juga ada di dalamnya, kemudian pemberdayaan anak-anak muda, generasi Anak muda. ya, sebagai pionir pelopor-pelopor bangsa. Betul, Ya. melalui program magang kerja ke Jepang kita buka Ya. juga, dan juga pemberdayaan UMKM gitu yang ada di seluruh Indonesia. Dan Betul. tentu masih banyak sekali program-program yang ada di Rumah Kebangsaan Pancasila. Inilah bentuk dari komitmen pendiri dari Rumah Kebangsaan Pancasila dan juga Dewan Pembina dari Rumah Kebangsaan Pancasila untuk terus mensosialisasikan wawasan kebangsaan agar sahabat RKP jangan lupa agar kita semakin cinta terhadap tanah air kita. Ya. Begitu Kak Kusumo ya. Ya, itulah. Karena saya kutip pidato Bung Karno Kak Kusumo yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Sepakat. Sudah mirip Kak Kusumo belum ya? Luar biasa. Ya, ya, Tapi saya nggak bisa nandingin Kak Kusumo kalau dalam berorasi ya. Tapi energinya luar biasa ya, gitu ini ya. namanya singa ompong. Tapi semangatnya masih tetap Kak Kusumo. Siap. Jadi Bung Karno sampai berkata seperti itu Kak Kusumo. Jadi ya. bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Ya. Itulah yang kita ingin terus selalu aja Kak Kusumo ya. Alhamdulillah, Kepada mungkin kalau buat Kak Kusumo ini cucu-cucu gitu ya, atau ya hari ini bicara generasi Ya. milenial lah Ya. gitu ya, Ya. sebagai generasi penerus gitu ya. Karena tidak lepas, saya itu latar belakang saya itu pertama adalah membina anak-anak. Ya, Saya bersama dengan Kak Seto mengasuh anak-anak Indonesia. betul, bersama Kak Seto Ya, ya. itu menjadi pionir Ya. di negeri ini. Ya. Kemudian saya menjadi maestro, Ya. the king storyteller Ya. untuk khusus mendongeng. Betul.
Mendongeng itu mendidik, mengajari sesuatu tanpa kesan menggurui. Ya. Karena kalau kita mendengarkan dongeng kita akan terlena dan terbuai. Iya. Tapi pesan moralnya itu akan sampai. Sepakat. Nah, sisi yang lain, saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Pemuda Pelopor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Dewan Juri, saya juga merasa bangga. Ya. Ini para milenial ini bukan hanya sekedar nonton apa namanya itu tadi Ya. digital atau Ya. gadget saja ya. Ya, betul. Tapi mereka harus menjadi pelopor. Ya. Pelopor dalam pembangunan. Ya. Kita bersinergi dengan pemerintah. Ya. Bersama-sama dengan pemerintah kita membangun bangsa ini ya. Ya. Tentunya tadi kebersamaan dan juga ini adalah bagian daripada tata cara kita Ya. untuk menghormati dan juga menghargai Ya. daripada jasa ataupun karya-karya orang lain. Betul. Itulah Rumah Kebangsaan Pancasila inilah menampung semua aspirasi itu. Ya. Jadi Rumah Kebangsaan Pancasila itu tanggung jawab sangat luar biasa Ya. dan ini adalah pengabdian yang loyal, yang luar biasa, ya. Ya. Kita ini berbuat seperti ini tidak digaji. Ya. Berbuat sesuatu karena apa? Rasa cinta kita kepada terhadap tanah air, tanah air. terhadap bangsa dan negara. Kan Luar begitu. biasa. Karena Merdeka. apa? Merdeka. Jadi luar biasa Kak Kusumo. Jadi memang ya sepakat saya sama Kusumo dan juga kalau sahabat-sahabat RKP nanti juga kita ada program behind the screen gitu ya. Artinya di belakang layar dari podcast ini sebetulnya inilah bagian dari yang tadi Kak Kusumo sampaikan Ya. bahwa Rumah Kebangsaan Pancasila sudah mampu melakukan kaderisasi Betul, iya. kepada anak-anak muda. Jadi seluruh kru yang ada saat ini adalah anak-anak muda Kak Ini Kusumo. luar biasa. Jadi ini Artinya memberikan kesempatan. iya, tingkatan SMP, SMA gitu ya. Jadi mereka sudah mampu menghadirkan dan menyuguhkan sebuah karya gitu ya. Oke. Podcast Wawasan Kebangsaan, beliau ini semua yang meliput Kak Kusumo. Iya, Jadi iya. luar biasa Hebat, gitu ya Kak Kusumo ya. Menjadi anak hebat yang bermartabat. Iya, sepakat Kak Kusumo. Dan sebelum kita akhiri Kak Kusumo, mungkin Kak Kusumo juga ada pesan-pesan terkait wawasan kebangsaan Ya. buat generasi milenial saat Ya. ini dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pandangan-pandangan Kak Kusumo mengenai wawasan kebangsaan Insya Allah. bisa menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air khususnya kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia dimanapun berada dan juga bagi generasi penerus bangsa Kak Kusumo. Siap. Wahai seluruh anak bangsa, khususnya kaum milenial, anak-anak muda, berkaryalah kamu. Kamu harus menjadi pionir dan buktikan kalau kamu bisa. Kamu harus berbuat sesuatu yang positif, mengisi pembangunan bangsa ini lewat sebuah karya nyata, lewat masing-masing profesi yang profesional. Yang tentunya harapan kami, sekali lagi, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ya. Banyak membaca literatur. Kita mencoba jejak-jejak bersejarah tentang bagaimana para founding father, para tokoh-tokoh pahlawan nasional di Indonesia nih, Panglima Sudirman, Ya. ya, dan para jenderal-jenderal, contoh-contoh semuanya ini. Ya. Bagaimana Diponegoro, Kiai Moco, Sentot, Prawira Dirjo, Sultan Agung dan sebagainya. Mereka harus tahu karena ini adalah bagian daripada apa yang dinamakan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan sangat luas. Ya. Maka kepada para kaum muda, milenial, harapan Kak Kusumo kepadamu, kutitipkan negeri ini. Ya. Berkaryalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadilah diri kamu, bukan jadi orang lain. The right man on the right place. Maka dari itu, salam nasional, sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa sekali. Kita boleh beri aplaus dong buat all crew untuk Kak Kusumo ya. Iya. Kedengeran kan ya sahabat RKP, jadi krunya ini banyak sekali dengan tepuk tangan gitu ya. Itu pesan yang sangat menggetarkan jiwa dan raga yang saya rasakan Kak Kusumo. Jadi saya juga ikut terinspirasi dan termotivasi dengan pesan Kak Kusumo. Jadi bagaimana kita sebagai generasi milenial harus mampu menciptakan karya-karya yang bermanfaat gitu ya. Kalaupun gitu ya, kita memang harus mau bertanding gitu dengan dunia internasional ya harus mampu menciptakan mahakarya gitu ya, betul. yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Luar biasa sekali dan perlu sahabat-sahabat RKP ketahui juga bahwa Kak Kusumo ini sudah banyak sekali gitu ya. Banyak sekali menciptakan artis-artis terkenal ya di kalangan nasional bahkan sampai mereka sudah
go internasional gitu Kak Kusumo ya. Ya. Biar sahabat-sahabat RKP juga tahu bahwa sebetulnya apa yang tadi Kak Kusumo sampaikan tentang harapan, tentang doa, tentang pesan moral yang Kak Kusumo sampaikan, ternyata banyak yang sudah mempraktekkan itu sehingga akhirnya mereka berhasil gitu Kak Kusumo ya. Insya Allah. Boleh sebutin salah satu artis yang sudah go internasional Kak Kusumo? Saya dulu pada waktu memegang acara panggung hiburan anak-anak. Anak-anak, betul. Ya, itu hampir semua bintang-bintang cilik itu yang terkenal sekarang itu pernah saya bina. Ya. Mereka dengan nuansa merah putih, nuansa kebangsaan. Bintang-bintang yang hebat-hebat itu saya nggak perlu sebutkan karena saking banyaknya. Karena pada waktu itu saya memang menjadi Dewan Pembina Persatuan Artis Cilik Indonesia, Parci. Dulu Dewan Pembina sama Ibu Kasur dan Mbak Titi Puspa. Nah kalau sekarang saya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Artis Film Indonesia. Nah ini kan suatu hal yang masih berkaitan semuanya. Betul. Kalau di dongeng ya tadi saya sebagai sesepuh, maestronya. Maka dari itu harapan saya dengan tokoh-tokoh yang insya Allah mereka go internasional ini akan memberikan mengibarkan semangat kebangsaan mereka ke seluruh penjuru dunia. Jangan lupakan tentang Indonesia. Indonesia adalah negeri kita tercinta dan Indonesia adalah tempat kelahiran kita. Cinta tanah air. NKRI harga mati. Luar biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan lagi buat Kak Kusumo ya. Baik. Wah, saya sampai kehabisan pertanyaan nih buat Kak Kusumo gitu ya. Karena saya nggak bisa berkata apa-apa lagi karena semangat dan energi yang Kak Kusumo tularkan gitu ya kepada generasi milenial itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Kusumo atas kehadirannya di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila dan kami berdoa mudah-mudahan Kak Kusumo selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan diberikan kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Salam juga buat Bunda di rumah dan juga buat Gaza ya di rumah ya. Terima kasih banyak. Demikian sahabat-sahabat RKP dimanapun berada, perbincangan santai kita dengan Kak Kusumo dan mudah-mudahan apa yang Kak Kusumo sampaikan membuat kita lebih sadar lagi tentang betapa pentingnya memahami sejarah. Betapa pentingnya kita mengenal jati diri kita sebagai orang Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa melanjutkan nilai-nilai perjuangan para founding father kita. Dan mari kita selaku generasi milenial, selaku generasi penerus bangsa, kita lanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang belum selesai. Seperti Bung Karno berpesan bahwa revolusi bangsa Indonesia ini belum selesai gitu ya. Tentu revolusinya bukan yang dimaksud dengan revolusi melakukan pertumpahan darah, tapi mengisi kemerdekaan kita dengan karya-karya yang bermanfaat, menjadikan bangsa Indonesia menjadi mercusuar untuk dunia. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Kusumo. Sekali lagi tetap semangat Kak Kusumo dan mari kita berikan salam nasional untuk sahabat-sahabat RKP. Salam nasional, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.